Halo Infiners, kembali lagi bersama saya Ridho Ananda. Nah, di sini kita akan belajar styling dengan CSS. Jadi apa itu styling di CSS? Nah, styling itu biasanya merujuk pada proses mengatur tampilan atau gaya dari setiap elemen HTML. Ini cakupannya itu seperti warna, font, ukuran, tata letak, dan dekorasi elemen. Nah, jadi fungsi CSS itu ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan estetika, yang kedua meningkatkan keterbacaan, memperjelas struktur, dan mengatur tata letak. Ya, jadi fungsi dari HTML sendiri itu membuat struktur untuk sebuah web. Nah, CSS ini dia akan membuat desain atau tampilan sekaligus tata letak yang sesuai. Ya, jadi kita bisa melihat website tersebut. Nah, lalu ini contoh penggunaan CSS. Sebelumnya udah kita bahas. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan CSS itu ke dalam project HTML kita sebelumnya. Oke, sekarang kita akan buka project blog ya. Kita buka di browser. Nah, lalu tampilannya seperti yang kemarin ya, masih sama. Nah, di sini kita akan buka kode editor kita. Nah, sekarang saya ingin membuat headingnya ini menjadi teks berwarna kuning ya atau orange. Di sini saya menggunakan selector class, di mana setiap elemen itu mempunyai atribut kelas. Nah, kelas yang digunakan itu sesuai dengan apa yang mau kita buat. Nah, di sini kita akan membuat judul atau heading dari blog ini menjadi teks yang berwarna. Nah, tapi kita akan menggunakan selector class di sini, yang mana setiap elemen itu harus kita kasih kelas. Nama kelasnya kita akan menyesuaikan dengan apa yang mau kita buat. Contohnya di sini, ini adalah judul dari blog. Oke. Nah, ini penamaannya terserah teman-teman ya. Nah, lalu di dalam tag head ini untuk mendeklarasikan CSS-nya kita perlu buat tag style ya. Ini adalah tag pembuka untuk kita membuat kode CSS. Nah, di sini kita pakai titik untuk menyeleksi elemen berdasarkan kelas ya. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya adalah judul blog. Oke. Nah, di sini setelah itu kita kasih kurung kurawal ya, dimana ini adalah pendeklarasian dari CSS tersebut. Nah, di dalam sini kita meletakkan properti karena kita ingin teksnya berwarna, jadi kita menggunakan properti color, yang mana warnanya itu kita bisa menggunakan kode hex, contohnya seperti EAEA, kode warna seperti ini, atau kita bisa menggunakan kode warna orange atau sebagainya gitu. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan kode warna orange. Sorry, bukan orange tapi bacaan ya, bukan kode hex, bukan kode warna. Oke. Nah, jangan lupa kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, setelah itu kita refresh, teksnya secara otomatis akan menjadi warna orange. Tapi di sini kita akan mendesain tampilan dari blog kita ya, halaman blog kita. Jadi saya mau ini lebih ke tengah sedikit ya, kira-kira segini, karena ini terlalu pinggir ya gitu menurut saya. Nah, gimana cara buatnya? Cara buatnya kita pergi ke CSS-nya di sini. Kita pergi ke CSS-nya. Nah, di sini. Nah, di dalam elemen body ini kita kasih, nah di dalam file CSS-nya kita menyeleksi tag body atau elemen body ya. Nah, di dalam body ini kita akan kasih property width untuk ngatur lebar dari body tersebut. Nah, di sini saya menggunakan value 80% ya. Kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat width-nya itu 80% mengikuti width yang ada di screen teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi ini teksnya dari yang lewat sini menjadi ke sini gitu. Tapi 80 kurang menurut saya, tadi 70 aja. Oke, nah setelah itu kita akan membuat semuanya ini, bukan semua. Nah, setelah itu kita akan membuat yang di pinggir ini, kita akan membuat mereka ke tengah ya, agak ke tengah. Nah, lalu sekarang kita akan membuat yang di pinggir ini menjadi tengah gitu. Oke. Nah, cara cukup gampang, kita tinggal kasih di sini properti margin
enter auto ya. Kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, dia akan secara otomatis ke tengah gitu ya. Nah, gini kan udah enak ya dilihat dari yang sebelumnya. Atau kalau teman-teman merasa kurang, bisa kasih 60% ya. Nah, jadi width ini teman-teman mungkin udah tahu ya, width itu adalah lebar, yang dimana ini sesuai dengan screen atau layar dari device teman-teman, yang mana width ini mempunyai value persen ya, bisa persen, bisa pixel, bisa rem, atau ya banyak lainnya lah. Nah, seperti ini teman-teman, inch dan lain-lain. Oke. Nah, tapi karena kita mau pakai persen, jadi kita menggunakan persen. Nah, lalu margin ini apa? Margin ini adalah untuk ngasih jarak di luar gitu. Ngasih jarak di luar. Artinya ketika margin ini auto ya, kita lihat di sini. Nah, margin ini akan secara otomatis membuat ruangan yang kosong itu menjadi sama antara kanan kiri. Itulah fungsinya margin. Dan juga margin juga bisa membuat jarak ya. Misalnya saya ingin membuat ini lebih dekat gitu. Misalnya saya ingin membuat jarak antara heading dengan teks ini jauh lebih berjarak gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan margin atau margin bottom. Contohnya seperti inilah. Di sini kita buat margin bottom ya. Margin bottom mau berapa? Contohnya 10 pixel gitu. Nah, di sini kita ngasih ngasih margin di heading ini ya, di judul ini. Di sini. Oke. Kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dia tadi agak berjarak gitu ya. Kalau teman-teman masih belum lihat perubahannya, tinggal kita kecilin margin bottom 2 pixel, lalu kita refresh. Nah, lalu sekarang kita akan mendesain gambar ini teman-teman. Jadi ini gambar terlalu besar ya, terlalu belum solid, dan kita akan ngasih sedikit lengkukan yang dimana ini di dalam properti CSS itu namanya border radius. Nah, sekarang kita pergi ke kode editornya. Di dalam tag image ya, di sini kita kasih ID atau teman-teman bisa kasih kelas aja. Nah, di kelas ini kita kasih namanya gambar gitu ya. Lalu nah, lalu kita tambahkan di sini, enter, select kelas gambar ya. Nah, kasih properti di mana border radius ya, seperti yang saya bilang tadi, kita mau gambarnya itu sedikit melengkung. Kita kasih berapa jarak radiusnya, sekitar 6 pixel gitu. Oke. Nah, sekarang kita refresh. Nah, di sini teman-teman lihat ya, gambarnya tadi dari yang runcing menjadi agak sedikit lengkung gitu. Ya. Nah, mungkin teman-teman kurang suka, teman-teman bisa tambahin. Nah, jadi lebih sedikit lengkung. Nah, di sini teksnya saya ingin menjadi sedikit lebih keabu-abuan. Nah, cukup gampang sekali ya teman-teman. Kita tinggal ke elemennya, kita kasih kelas ya. Di sini kita kasih kelas penulis gitu, atau info ya. Nah, info, lalu kita buat di sini info kurung kurawal, nama propertinya color ya. Sorry, color. Nah, di sini kita buat 0000 ya, ini kode hex warna. Nah, tapi saya mau sedikit lebih ke abu-abuan ya, kira-kira segini ya. Oke, lalu kita save dan kita lihat. Nah, dia akan sedikit lebih ke abu-abuan, tapi kurang terlihat ya. Kita tambahin ya, kita kurangin warna hitamnya, lalu kita refresh. Nah, nampak ya perbedaannya. Oke. Nah, di sini di dalam teks ini, paragraf ini kalau teman-teman lihat ini jaraknya terlalu dekat ya. Teksnya terlalu dekat dan kita sulit membacanya karena jarak di antara kata-katanya itu terlalu dekat ya. Jadi gimana tuh cara untuk melebarkannya gitu? Cara untuk ngasih jarak antara kata per garis gini, per baris ya. Itu cukup mudah sekali ya teman-teman. Kita cuman kasih yang namanya line height. Oke. Nah, tapi kita kasih kelasnya dulu nih. Nah, kita kasih kelasnya teks ya di sini. Nah, di sini kita kasih
selektornya teks line height. Line height-nya mau berapa nih? Contohnya 3 gitu. Atau 3 pixel bisa juga. Oke. Jangan lupa kita save. Kita lihat, wow, terlalu dekat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan kasih lebih banyak ya, contohnya 40 mungkin. Nah, tapi terlalu jauh ya, menurut saya terlalu jauh. Kita bisa kurangin menjadi 28 mungkin. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi lebih bisa kebaca gitu teksnya, dan lebih nyaman kita membacanya. Nah, sekarang saya mau teksnya ini lebih ke abu-abuan gitu. Nah, itu gampang sekali ya teman-teman, tinggal kasih color warna yang sesuai dengan warna dari teks info ya. Kita save dan kita buat. Wow, that's amazing. Kita udah bisa berhasil membuat satu halaman blog yang luar biasa cantik ya. Oke, nah di sini kita akan desain kolom komentar. Oke, itu gampang sekali ya teman-teman. Kita tinggal balik ke kode editornya. Di sini kita akan kasih style untuk input ya. Kita kasih kelas namanya nama gitu, komentar nama ya. Nama komentar atau nama komentar. Oke. Nah, di sini kita kasih selektor nama komentar. Nah, di sini oke. Nah, kita mau kasih sedikit ya jarak border radius ya namanya, dan juga kasih jarak antara input dengan teks label nama ini. Oke, caranya gampang sekali. Nah, di sini teman-teman kasih margin top ya, ngasih jarak ke elemen yang ada di atasnya, yaitu sekitar 4 pixel. Lalu di sini kita kasih border radius. Nah, itu kita kasih 4 pixel sedikit saja ya. Oke, kita lihat hasilnya, dan ini hasilnya seperti ini. Nah, tapi ini terlalu bold ya, garisnya terlalu tebal. Jadi saya mau bordernya itu garisnya 1 pixel, tipenya solid, dan warna bordernya itu warnanya abu-abu ya. Nah, ini adalah properti dan value dari properti border ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, mungkin teman-teman sedikit lebih nyaman ya untuk dilihat inputnya, dan ada jarak di antara label namanya ini dengan input. Lalu kita kasih jarak di antara label komentar dengan input kita ya. Itu kita tinggal kasih margin bottom ya, sekitar 4 pixel gitu. Nah, jadi berjarak ya kan. Oke, mungkin terlalu besar ya. Nah, dan juga ya kalau kita ketik di sini teksnya itu terlalu besar ya, dan jarak padding, namanya padding, itu jarak antara dalam boxnya itu terlalu rapat. Nah, kita bisa nambahin di sini properti padding yang mana value-nya itu 2 pixel contohnya. Nah, kita save dan kita lihat. Mungkin apa ya perubahannya, tapi untuk jarak atas udah lumayan oke, tapi di samping itu dia terlalu rapat. Nah, jadi kita kasih di value keduanya ini 4 pixel ya. Jadi yang pertama itu adalah sumbu Y, yang mana sumbu Y itu adalah atas dan bawah. Yang kedua
itu adalah sumbu X kanan dan kiri. Oke, kita save dan kita lihat. Ya, mungkin teman-teman nampak ya perbedaannya. Di sini teksnya tidak terlalu rapat dengan box yang ada di input, atau teman-teman bisa ubah value-nya lebih besar lagi menjadi seperti 3 pixel, 6 pixel ya. Refresh dan ya seperti ini kira-kira. Lalu untuk komentar ya, ini mungkin sama dengan nama komentar. Kita copy aja, lalu kita buat kelas yang namanya teks komentar gitu. Ya, kita buat kelas CSS dulu baru kita masukkan ke elemennya. Ya terserah ya teman-teman, bisa sebaliknya dan juga bisa lakuin seperti ini. Ya, tapi di sini ada ID. Ya, di sini sudah ada ID. Jadi kita cukup kasih gimana? Hashtag komentar. Nah, jadi kalau kita lihat tuh dia akan mengikuti stylenya, mengikuti sesuai dengan yang di atas gitu ya, sesuai dengan nama. Oke, nah di sini oke, cukup bagus ya teman-teman. Tapi di sini width atau lebarnya ini tidak konsisten, maka kita kasih di sini width itu sekitar 50 pixel, dan ini juga width-nya 50 pixel. Nah, lalu kita refresh. Wow, terlalu kecil ya. Kita tambahi. Oke, di sini mungkin 120. Oke, di sini 120 pixel. Yes. Save, refresh. Masih kecil lagi. Oke, kita tambahin 160 deh. Biar agak lebar ya. 160, save. Nah, sudah cukup ya teman-teman. Terlihat lebih rapi dan lebih estetik ya, lebih estetik dari yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita akan desain button ya. Tinggal desain button dan kita kasih jarak footer, dimana footer ini kita akan kasih ke tengah. Ke tengah, teksnya menjadi tengah gitu. Nah, itu gampang sekali ya teman-teman. Kita ke kodenya dan di sini input type button kita kasih kelas namanya itu button komentar. Nah, di sini kita buat CSS-nya button komentar. Di button komentar ini saya mau background-nya itu berwarna abu-abu atau berwarna orange gitu ya. Nah, di sini kita buat background berwarna orange. Oke. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi saya mau teks dari button ini berwarna putih, sedikit lengkukan atau border radius, dan juga kasih padding ya, biar ada jarak di antara sisi atas dan bawahnya. Oke. Nah, itu gimana teman-teman? Pertama kita kasih color, text colornya itu berwarna putih ya, white. Nah, lalu padding ya, padding ini ngasih jarak di dalam boxnya. Sumbu Y-nya itu mungkin sekitar 4 pixel, sumbu X-nya itu mungkin 6 pixel ya. Dan jangan lupa kasih border radius ya. Nah, di sini kita mau 4 pixel ya, atau 3 pixel aja udah cukup sepertinya. Lalu kita akan hapus bordernya. Gimana caranya? Kita pakai property border none. Dia akan menghapus bordernya. Cukup seperti ini. Kita save, mari kita lihat. Boom, dan seperti inilah kira-kira ya. Cukup bagus, tapi saya masih kurang suka paddingnya terlalu kecil. Kita tambahkan, radiusnya juga kita tambahkan. Oke. Nah, good enough ya teman-teman. Lebih enak dilihat dari yang button sebelumnya ya.
Oke, lalu kita akan kasih jarak antara button dengan teks dari footernya ya, copyright-nya. Oke. Nah, di sini ya, di dalam footer kita bisa kasih selektor langsung ke elemennya, teman-teman ya. Nah, di footer ini kita mau ngasih margin top. Nah, saya ingin ngasih jarak antara button dengan teksnya gitu. Oke, dengan footer. Kita kasih apa? Margin top, ya kan? Jarak margin atasnya sekitar 30 pixel. Oke. Kita save dan kita lihat, mungkin kurang berjarak ya. Kita kasih 60. Kita save dan lihat. Nah, cukup ya. Nah, tapi saya maunya ini ke tengah gitu. Oh, itu gampang ya, teman-teman. Tinggal teman-teman kasih teks align ya. Value-nya apa? Center. Kita save dan kita lihat tadi ya. Boom, hasilnya jadi seperti ini. Tapi saya mau ini berjarak gitu. Kita kasih apa namanya? Padding. Padding apa? Padding bottom, jarak di antara kotak atau teks footer kita itu gitu. Lalu kita kasih apa? Kita kasih padding bottom ya. Padding bottom mau 6 pixel gitu. Nah, kita save, kita refresh. Nah, jadi ada jarak tuh dan nggak terlalu mepet gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya topik kali ini, dan kita selanjutnya akan membahas tentang layouting dengan CSS ya. Jangan lupa stay tune and see you on the next video.